Malam itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan, suasana begitu hangat dan ramai. Para pelanggan asyik bercengkrama. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih. Itu adalah seorang pencuri, menyamar jadi hantu, dengan suara melenguh. Ia meneror. Pelanggan panik, berlarian kocar-kacir, meninggalkan warung kosong, kursi jatuh, sandal tertinggal. Sang pencuri tersenyum licik, rencananya berhasil. Ia membuka sedikit kainnya, lalu menyalakan motor terdekat dan melaju kencang di kegelapan malam. Namun, jalanan mendadak diselimuti kabut dingin. Lampu motornya berkedip-kedip. Di tengah jalan, sesosok hantu asli yang menyeramkan muncul. Dengan suara berat, ia berkata, "Itu motor saya." Wajah pencuri pucat pasi, ketakutan luar biasa. Ia melompat dari motor, kainnya terlepas dan lari sekencang-kencangnya sambil berteriak minta ampun. Hantu asli itu kini duduk santai di atas motor curiannya. Sambil tersenyum misterius, ia berujar, "Gak perlu bayar parkir." Sebuah akhir yang tak terduga. Selamat datang di pesta Halloween paling heboh. Gedung tua ini penuh dengan manusia berkostum hantu ala anime. Lihatlah, ada pocong selfie, kuntilanak pakai sneakers, dan vampir makan cilok. Suasana benar-benar meriah. Tapi tunggu, di sudut sana, ada pocong asli dan kuntilanak asli. Mereka tampak bingung melihat keramaian ini. Pocong asli heran melihat manusia berkostum pocong dengan jam tangan digital. Kuntilanak asli hanya bisa geleng-geleng kepala. Tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada seorang perempuan berbaju biasa, membelakangi kerumunan. Auranya gelap dan aneh. Pocong dan kuntilanak asli mendekat, mengira dia hanya manusia biasa yang nyasar ke pesta. Perempuan itu berbalik perlahan dan wajahnya rata. Tanpa mata, hidung, atau mulut. Pocong asli melompat ketakutan, kuntilanak asli pingsan dramatis. Bahkan genderuwo pun sembunyi di balik zombie. Hantu wajah rata meminta maaf, ternyata dia salah masuk acara. Panitia panik, tapi para tamu malah tepuk tangan. Mengira itu atraksi terbaik. Sementara hantu-hantu asli lari terbirit-birit keluar gedung. Di sebuah desa terpencil, berdiri megah sebuah rumah tua yang angker. Konon, 10 hantu mendiami setiap sudutnya, siap menakuti siapa saja yang berani mendekat. Namun, malam ini berbeda. Seorang ustadz pemberani datang, membawa ketenangan. Dengan langkah mantap, ia memasuki rumah itu. Duduk bersila, ustadz mulai melantunkan ayat-ayat suci. Perlahan, 9 hantu mulai memudar, menghilang satu persatu. Tapi tunggu, satu hantu masih berdiri tegak, tak bergeming. Ustadz terkejut, ia mencoba lagi lebih keras. Namun hantu itu tetap diam. Tiba-tiba, 9 hantu yang tadi pergi kembali muncul. Salah satu dari mereka mendekati hantu yang diam itu. "Maaf Ustaz, yang ini tuli." Sambil tersenyum jenaka. Siang itu sebuah bus kota melaju santai, penuh penumpang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di bawah bangku paling belakang, bersembunyi sesosok hantu tuyul dengan topi mini dan karung kecil. Matanya berbinar-binar melihat dompet dan uang receh. "Wah, panen nih hari ini," gumam si tuyul sambil merayap pelan. Target pertamanya seorang ibu yang tertidur pula. Tuyul sudah siap mengulurkan tangan mungilnya. Tiba-tiba, "Aduh, perut gue melilit," teriak seorang pria gendut di bangku tengah. Wajahnya merah, keringat bercucuran. Ia berdiri sambil memegangi perut. Bus pun berguncang karena gerakannya. "Mas, tahan dulu, halte masih jauh," kata sopir. "Tidak bisa," jawab si pria gendut dengan wajah putus asa. Lalu, perahat-tet. Suara kentutnya menggema seperti knalpot bocor. Bau menyebar lebih cepat dari sinyal wifi gratis. Penumpang langsung ribut. Ya Allah, baunya. Ini kentut atau serangan kimia? Di bawah bangku, si tuyul yang baru pertama kali mencium bau level neraka langsung terbelalak. Matanya berputar, lidah menjulur. Ini bukan bau manusia biasa, katanya lemah. Duar, tuyul langsung pingsan, karung uangnya jatuh. Tubuhnya kaku seperti boneka rusak. Bus pun berhenti mendadak. Penumpang turun sambil menutup hidung. Saat bus kosong, tuyul baru sadar, terbangun dengan kepala pusing. Hari ini gagal total, keluhnya sambil menutup hidung. Besok-besok, jangan nyuri di bus kota. Suatu malam, Joko sedang duduk sendirian di teras rumah sambil
menatap layar HP. Tiba-tiba bip, bip, baterai 5%. Joko langsung membelalak. Lah, lobet, teriaknya sambil berdiri kaget. Di saat yang sama, gubrak, muncullah sesosok Potong melompat dari balik pohon lengkap dengan kain kafan putih yang berkibar-kibar. Potong ikut kaget melihat Joko teriak. Joko gemetar, wajah pucat. Pocong menyangka Joko ketakutan melihat dirinya. Haha, takut ya kamu lihat aku? Joko menelan ludah, tapi matanya tetap menatap Ichni. Bukan, bohong, jelas-jelas kamu teriak pas aku datang. Pocong mendekat. Joko mengangkat HP ke arah Pocong. Gue bukan takut sama lo. Gue takut HP gue mati. Baterainya tinggal 1%. Seorang presiden sedang berkunjung ke suatu daerah dan bertemu seorang ibu yang terlihat miskin. Sang presiden bertanya, "Ibu, sudah berapa ibu jualan kue?" "Sudah sekitar 30 tahun, Pak," jawab sang ibu. "Lalu kemana anak ibu? Kenapa tidak membantu?" tanya presiden. "Saya punya anak 4, Pak. Semuanya sibuk bekerja. Ada yang di Polda, KPK, Kejaksaan, dan yang terakhir di DPR, Pak. Makanya tidak bisa membantu," jawab si ibu. Sang presiden sangat kagum karena sang ibu berhasil membuat anak-anaknya sukses hanya dengan berjualan kue. Presiden pun penasaran dengan jabatan anak-anak sang ibu. "Memangnya jabatan anak ibu apa di sana?" tanya sang presiden. "Oh, sama aja, Pak, jualan kue." Ned, kita ke kebun binatang ya hari ini. Hore, mau lihat gajah sama monyet? Iya, ayah juga mau lihat. Monyetnya, Bu, monyetnya lucu-lucu. Ayah tunggu di sini ya, saya sama anak mau beli es krim dulu. Siap, Bu, ayah tunggu di kandang monyet. Bu, ayah mana? Loh, tadi ayah di sini, Pak Udin. Ayah, ada yang bisa dibantu, Bu? Iya, Pak. Saya kehilangan suami. Ciri-cirinya bagaimana? Namanya Udin. Terakhir ditinggal di kandang monyet. Baik, Bu, kami umumkan ya. Perhatian. Kepada Bapak bernama Udin. Dimohon segera kembali ke kandang monyet, karena istri dan anak Bapak sedang menunggu. Setiap pagi, anjing kesayanganku selalu mengantarkan koran tepat di depan pintu, bahkan sebelum aku bangun tidur. Wah, itu anjing yang sangat pintar. Pasti sulit sekali melatihnya sampai bisa begitu, ya? Betul sekali, Wakijan. Apalagi, aku kan memang tidak pernah langganan koran. Di sebuah kafe yang ramai, Leli dengan mata berbinar bertemu Mukide. Ia penasaran dengan sosok pria di depannya. Leli bertanya, "Maaf Pak Mukide, boleh tahu kesibukan Anda sehari-hari?" Dengan tenang, Mukidi menjawab, "Saya pengusaha sukses, tinggal di Bukit Golf, punya Lamborghini dan Bugatti." Leli membayangkan rumah mewah dan mobil sport impiannya. Mukidi tersenyum penuh percaya diri. Leli melanjutkan, "Apakah Anda merokok, dugem, atau minum alkohol?" Mukidi menggeleng yakin. Cahaya seolah menyinari Mukidi. Tidak sama sekali. Saya menjaga gaya hidup sehat," katanya. Leli semakin kagum. "Lalu, bagaimana dengan ibadah?" Mukidi menjawab, "Haji dan umroh setiap tahun, rutin." Leli tersenyum lebar, matanya berbinar. "Wah, Anda pria idaman sekali." Pujinya, Mukidi tersenyum licin. "Terima kasih. Tapi ada satu hobi saya yang paling saya suka." Leli penasaran, "Apa itu, Pak Mukidi?" Mukidi berbisik, "Hobi saya? Ngibulin orang." Wajah Leli langsung membeku, garis-garis komedi muncul di dahinya. Mukidi tertawa terbahak-bahak. Di jalanan kota yang cerah, Mukidi melaju santai dengan motornya, mengenakan peci. Tiba-tiba, seorang polisi menghentikannya. Polisi itu bertanya tegas, "Bapak, kenapa tidak pakai helm? Ini pelanggaran, saya harus tilang Anda." Mukidi menunjuk pecinya, "Loh, Pak, kan saya sudah pakai peci, ini juga penutup kepala." Polisi menggeleng, "Peci tidak melindungi kepala dari benturan, Pak. Helm itu untuk keselamatan Anda di jalan." Mukidi tersenyum lebar, "Tapi Pak, helm kalau jatuh bisa pecah, peci saya ini tidak akan pecah."
Halo nak, maaf kalau ibu ngikutin kamu terus. Soalnya kamu mirip sekali sama anak saya yang sudah meninggal. Oh iya bu, enggak masalah bu. Nah, ibu boleh minta satu permintaan. Nanti waktu ibu pergi, kamu bilang dadah mama, mau kan? Oh iya, baik bu. Dah mama. Totalnya 500.000 ya mas. Loh kok mahal amat? Saya kan cuma beli tisu toilet. Ibu yang tadi bilang anaknya yang bayar semua belanjaannya.